Halo Kuiperian, sejak duduk di sekolah dasar, kalian sudah belajar sejarah kan? Nah, dari buku sejarah, kalian mengetahui peristiwa-peristiwa atau sejarah yang terjadi. Selain dari buku sejarah, kalian juga bisa mengetahuinya dari novel-novel sejarah, seperti Bumi Manusia, Sumpah Gajah Mada, dan Arus Balik. Kuiperian, setiap teks itu pasti memiliki struktur loh, termasuk teks cerita sejarah. Nah, di video kali ini kita akan pelajari struktur teks cerita sejarah. Apa sajakah itu? Struktur teks cerita sejarah ada 3. Yang pertama bagiannya yaitu bagian orientasi. Orientasi ini adalah bagian awal dalam struktur teks cerita sejarah yang berisi pengenalan peristiwa sejarah. Dalam bagian pengenalan ini ada pengenalan yang bisa disampaikan seperti pengenalan waktu, pengenalan tempat, atau pengenalan peristiwa atau objek. Bisa juga pengenalan tokoh ya, jika berupa tokoh yang diceritakannya. Kemudian yang kedua, ada bagian komplikasi. Apa sih yang biasanya disampaikan pada bagian komplikasi? Pada bagian komplikasi ini biasanya memuat rangkaian peristiwa. Mengapa dikatakan rangkaian peristiwa? Karena peristiwa-peristiwanya dirangkai, dijalin. Dan biasanya berurutan secara kronologis atau kausalitas. Berurutan secara waktu atau secara hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga, yaitu resolusi. Resolusi ini adalah bagian akhir dalam teks cerita sejarah yang memuat simpulan, akibat, atau penilaian. Bisa memuat ketiganya atau memuat salah satunya saja. Atau misalnya memuat 2 juga bisa ya. Simpulan ini menyampaikan simpulan atas peristiwa sejarah yang disampaikan. Kemudian akibat ini menyampaikan akibat akhir atas rangkaian-rangkaian peristiwa yang disampaikan pada bagian komplikasi. Dan yang terakhir penilaian ini bisa menyampaikan penilaian dari penulis mengenai peristiwa sejarah yang disampaikannya. Nah, Kuiperian, ada super nih dari kakak untuk mengingat struktur teks cerita sejarah. Supernya adalah OKRE. OKRE, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Sekarang mari kita identifikasi teks cerita sejarah berdasarkan strukturnya. Kita lihat paragraf yang pertama. Di sini ada teks cerita sejarah berjudul Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau biasa juga disebut Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak merupakan tonggak sejarah berdirinya dan tersebarnya agama Islam di tanah Jawa. Kerajaan ini terbilang singkat. Namun, kerajaan ini meninggalkan bukti sejarah yang hingga kini masih berdiri, yakni Masjid Agung Demak. Kerajaan ini pun menjadi akar berdirinya Kerajaan Pajang. Nah, Kuiperian, pada paragraf pertama di sini kita menemukan adanya pengenalan tentang objek yaitu Kerajaan Demak. Apa sebutannya, kemudian apa peninggalannya, dan kemudian katanya di sini menjadi akar berdirinya Kerajaan Pajang. Pengenalan. Berarti paragraf pertama ini termasuk dalam bagian orientasi, pengenalan ya, pengenalan sejarah. Di sini objeknya Kerajaan Demak. Kita lanjutkan paragraf yang kedua. Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Patah yang diyakini sebagai putra terakhir dari Kerajaan Majapahit. Raden Patah adalah anak Prabu Brawijaya. Berdirinya Kerajaan Demak bermula ketika runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Seiring kemunduran Majapahit, beberapa wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri, termasuk Demak. Wilayah-wilayah tersebut saling serang dan saling mengklaim sebagai pewaris tahta Majapahit. Pada masa itu, Demak merupakan kawasan yang mandiri. Kuiperian, kita lihat pada paragraf kedua ini kita menemukan adanya peristiwa-peristiwa. Peristiwanya antara lain runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kemudian beberapa wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri. Itu juga peristiwa ya. Dan ada juga peristiwa terakhir yaitu wilayah tersebut saling serang dan saling mengklaim sebagai pewaris tahta Majapahit. Berarti sudah ada rangkaian peristiwa. Dengan demikian, Kuiperian, paragraf kedua ini termasuk dalam bagian komplikasi. Yuk kita lihat paragraf ketiga.
Pada awal berdirinya Kerajaan Majapahit, Raden Patah membawa Kerajaan Demak berhasil dalam berbagai bidang, seperti pertahanan dan perluasan kerajaan. Salah satu keberhasilan Raden Patah di Kerajaan Demak adalah perluasan wilayah, ketika mengalahkan Girindra Wardana pada tahun 1478, yang saat itu memerintah Kerajaan Majapahit dan membuat Kerajaan Demak mengambil alih wilayah Kerajaan Majapahit. Raden Patah juga dianggap berhasil bertempur dengan Portugis yang hendak mengambil alih Kerajaan Demak. Namun, masa pemerintahan Raden Patah harus berakhir pada tahun 1518 karena wafatnya beliau. Pada paragraf ketiga ini, kita menemukan adanya beberapa peristiwa. Peristiwa yang pertama yaitu perluasan wilayah oleh Raden Patah. Kemudian di sini juga ada pengambilan alih kekuasaan atau pengambil alihan wilayah Kerajaan Majapahit. Dan berikutnya ada juga pertempuran dengan Portugis yang dilakukan oleh Raden Patah. Dan berikutnya ada juga peristiwa wafatnya Raden Patah pada tahun 1518. Berarti di sini ada rangkaian peristiwa, termasuk pada bagian komplikasi. Kita lanjutkan paragraf berikutnya. Selanjutnya, tampuk pemerintah Kerajaan Demak pun diambil alih oleh anaknya yang bernama Pati Unus. Pati Unus merupakan seorang panglima perang yang terkenal, ahli strategi yang ditakuti oleh Portugis. Oleh sebab itu, Pati Unus diberi julukan Pangeran Sabrang Lor. Pati Unus memegang prinsip dan wawasan Nusantara. Ia menginginkan Kerajaan Demak sebagai kerajaan maritim terkuat. Hal itu ditandai dengan besarnya armada laut Kerajaan Demak. Namun, Portugis yang ingin memonopoli perdagangan rempah terusik dan bertempur dengan Kerajaan Demak. Berulang kali armada Kerajaan Demak bertempur dengan Portugis di Melaka. Akan tetapi pada suatu pertempuran kapal yang ditumpangi oleh Pati Unus diserang dengan meriam oleh Portugis ketika hendak menurunkan perahu kecil untuk merapat ke pantai. Nah, Kuiperian, pada paragraf ini kita juga masih menemukan peristiwa-peristiwa ya, rangkaian-rangkaian peristiwa, yaitu Pati Unus yang melanjutkan tampuk pemerintah Kerajaan Demak. Kemudian di sini juga ada pertempuran ya, karena Portugis merasa terusik, sehingga bertempurlah dengan Kerajaan Demak. Dan akhirnya pada suatu pertempuran kapal yang ditumpangi oleh Pati Unus diserang dengan meriam. Itu juga peristiwa. Dengan demikian paragraf ini masih termasuk dalam bagian komplikasi. Kita lanjutkan. Setelah kematian tak terduga Raja Demak II, Pati Unus, adiknya yang bernama Sultan Trenggono yang meneruskan tahta kerajaan. Di bawah kekuasaan Sultan Trenggono, kekuasaan Kerajaan Demak menjadi hebat. Sultan Trenggono berhasil menguasai Sunda Kelapa setelah merebutnya dari Kerajaan Pajajaran. Raja Demak ini juga berhasil menghalau pasukan Portugis pada tahun 1527. Pada tahun yang sama, Kerajaan Demak berhasil menguasai Tuban, Surabaya, dan Pasuruan. Pada tahun 1529, Sultan Trenggono meluaskan kekuasaannya dengan menaklukkan Madiun yang disusul Malang dan Blambangan pada tahun 1545. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono meninggal saat penaklukan di Panarukan. Jelas sekali ya, Kuiperian, pada paragraf ini terdapat rangkaian-rangkaian peristiwa yang menceritakan tentang Sultan Trenggono yang meneruskan tahta kerajaan. Di sini menaklukkan atau menguasai Sunda Kelapa, kemudian berhasil menghalau pasukan Portugis, kemudian ada juga menguasai Tuban, Surabaya, dan Pasuruan, kemudian meluaskan kekuasaannya dengan menaklukkan Madiun yang disusul Malang dan Blambangan. Dan peristiwa yang terakhir pada paragraf ini adalah meninggalnya Sultan Trenggono. Dengan demikian, paragraf ini masih termasuk dalam bagian komplikasi. Mari kita lihat paragraf selanjutnya. Sepeninggal Sultan Trenggono, Kerajaan Demak diperintah oleh Raden Mukmin. Raden Mukmin tidak terlalu ahli dalam memerintah juga dalam politik. Oleh karena itu, Banten, Cirebon, Surabaya, dan Gresik lepas dari Kerajaan Demak dan membangun kerajaan sendiri. Raden Mukmin memiliki ambisi meluaskan kekuasaan, tetapi sangat sulit karena pengetahuan politiknya yang kurang. Penolakan datang dari orang dalam kerajaan sendiri, yaitu Pangeran Sekar. Pemberontakan pun tidak dapat dihindari. Dalam pertikaian antara keduanya, Pangeran Sekar dibunuh oleh Raden Mukmin. Namun pada tahun 1549, Raden Mukmin beserta istri tewas terbunuh oleh anak Pangeran Sekar, yaitu Arya Penangsang.
Nah, Kuiperian, pada paragraf ini kita menemukan beberapa peristiwa. Peristiwanya yaitu lepasnya beberapa daerah di sini. Ada Banten, Cirebon, Surabaya, dan Gresik dari Kerajaan Demak. Kemudian di sini juga ada penolakan dari dalam kerajaan sendiri yang berujung pada pemberontakan. Dan karena pemberontakan tersebut, akhirnya Pangeran Sekar itu meninggal oleh Raden Mukmin. Tapi setelah itu ada pembalasan dari anak Pangeran Sekar yaitu Arya Penangsang yang menyebabkan terbunuhnya Raden Mukmin beserta istri dan anaknya. Dengan demikian, Kuiperian, paragraf ini masih termasuk pada bagian komplikasi. Mari kita lihat paragraf selanjutnya. Arya Penangsang pun naik tahta menggantikan Raden Mukmin menjadi Raja Demak. Namun pada tahun 1554 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Adipati Pajang Joko Tingkir atau Hadiwijoyo untuk merebut kekuasaan dari Arya Penangsang. Pemberontakan tersebut dilatar belakangi kejadian terbunuhnya Adipati Jepara oleh pengikut Arya Penangsang. Dalam pemberontakan tersebut, Arya Penangsang dibunuh oleh Sutawijaya, anak angkat Joko Tingkir. Pada paragraf ini masih juga menyampaikan rangkaian-rangkaian peristiwa, yaitu saat Arya Penangsang naik menjadi pemimpin di Kerajaan Demak, kemudian ada lagi pemberontakan, kemudian di sini dibunuhnya Arya Penangsang oleh Sutawijaya. Berarti paragraf ini masih termasuk dalam bagian komplikasi. Mari kita lihat paragraf berikutnya. Dengan terbunuhnya Arya Penangsang sebagai Raja Demak kelima, berakhirlah era Kerajaan Demak. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang dan mendirikan Kerajaan Pajang. Nah, di sini ada peristiwa, tapi kita bisa mengidentifikasi bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang berupa akibat akhir, akibat final. Masih ingat kan, kalau akibat akhir atau akibat final itu termasuk dalam bagian apa? Betul sekali. Nah, berarti paragraf ini termasuk pada bagian resolusi. Baik Kuiperian, sekian pembahasan kita untuk struktur teks cerita sejarah. Kakak yakin sekarang kalian bisa mengetahui struktur teks cerita sejarah dan mengidentifikasi teks cerita sejarah yang kalian baca. Sampai bertemu lagi, salam Kuiper.